Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahman Ramli dengan NIM 1222 akan membacakan tugas mata kuliah tentang hukum internasional yang bermateri dan berjudul pembelajaran hukum internasional tentang pengakuan dan kedaulatan. Pembelajaran hukum internasional tentang pengakuan dan kedaulatan meliputi beberapa konsep penting yang terkait dengan hubungan antar negara dan status negara dalam hukum internasional. Berikut adalah beberapa poin kunci yang perlu dipahami. Pengakuan negara de jure, pengakuan resmi oleh negara lain atas keberadaan dan kedaulatan suatu negara, dan pengakuan de facto, pengakuan tidak resmi yang menunjukkan adanya hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara. Kedaulatan negara internal yaitu kekuasaan negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa intervensi dari luar. Dan kedaulatan eksternal, kekuasaan negara untuk berinteraksi dengan negara lain dan mengatur hubungan internasional. Prinsip-prinsip hukum internasional yaitu prinsip kedaulatan setara. Semua negara memiliki kedaulatan yang setara dan tidak dapat diintervensi oleh negara lain. Prinsip non-interferensi, negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Dan prinsip pengakuan timbal balik, negara yang mengakui negara lain berhak mendapatkan pengakuan timbal balik. Kasus dan contohnya yaitu pengakuan Israel oleh Amerika Serikat pada tahun 1945. Amerika Serikat menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Israel sebagai negara berdaulat. Kedaulatan Cina atas Taiwan, Republik Rakyat Cina atau RRC mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun Taiwan memiliki pemerintahan sendiri dan diakui oleh beberapa negara sebagai negara berdaulat. Sumber daya belajar itu kita dapat memahami di buku Hukum Internasional oleh Profesor Dr. Haji Padmowahjono SH. Dengan memahami konsekuensi tersebut, kita dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum internasional dan isu-isu terkait pengakuan dan kedaulatan negara. Dan di sini kita mempelajari hukum internasional tentang yurisdiksi dan tanggung jawab negara. Pembelaan hukum internasional tentang yurisdiksi dan tanggung jawab negara meliputi beberapa konsep penting yang terkait dengan hubungan antar negara dan kewajiban negara dalam hukum internasional. Berikut adalah beberapa poin kunci yang perlu dipahami. Yurisdiksi negara terbagi menjadi 3: yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal, yurisdiksi universal. Tanggung jawab negara yaitu tanggung jawab negara atas tindakan, tanggung jawab negara atas kelalaian, tanggung jawab negara atas kerugian lingkungan. Prinsip-prinsip hukum internasional, prinsipnya yaitu prinsip tanggung jawab negara, prinsip kompensasi, prinsip restitusi, dan lain-lain. Kasus dan contohnya yaitu kasus Nicaragua versus Amerika Serikat pada tahun 1986. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat dan warga negaranya yang menyebabkan kerugian kepada Nicaragua. Dan yang kedua, kasus Bhopal pada tahun 1984 terjadi kebocoran gas beracun di pabrik Union
Harbin di Bhopal, India yang menyebabkan kematian ribuan orang. Kasus ini menjadi contoh tanggung jawab negara atas kerugian lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.